Shalom Jemaat GKI Gloria yang terkasih. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang pertama kali bergabung bersama dengan kami di channel ini. Dimanapun Anda berada, Allah telah menyatukan kita di dalam Yesus Kristus. Allah memanggil kita saat ini untuk datang beribadah dengan anugerah-Nya. Mari datang beribadah bersama kepadanya. Selamat beribadah. Shalom Jemaat GKI Gloria yang terkasih dalam Kristus. Allah di dalam anugerah-Nya dan damai sejahtera-Nya memanggil kita pagi ini untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita siapkan hati kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi. Seterusnya termulia, amin.
Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Dialah Allah kita, Allah yang setia sampai hari ini. Setia untuk menyertai dan memelihara kita umatnya. Dia Allah, tetap Allah selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang
kita berdoa. Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami, Allah yang kami kasihi. Pagi ini kami datang bersujud menyembah di hadapan-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu kepada kami. Kesetiaan yang selama-lamanya, yang tidak terukur oleh apapun. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan, perlindungan. Tuhan, terima kasih kalau kami selalu boleh melihat tangan kuasa-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami, sekalipun di tengah masa yang sulit. Engkau Allah yang setia, namun kami umat-Mu sering tidak setia kepadamu. Kami seringkali berjalan menurut jalan kami dan keinginan kami. Kami seringkali tidak menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kiranya berkenan menguduskan kami sekali lagi, agar kami sungguh boleh bertumbuh di dalam kekudusan dan kesetiaan, sebagaimana Engkau adalah Allah yang kudus dan yang setia selamanya. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat dipersilakan duduk. Syukur kepada Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah kepada kita. Kepadanya kita mau percaya. Bersama kita pujikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Menara kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang dan gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hanya Dialah gunung batu kita dan keselamatan kita, kota benteng kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah kebenaran, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang dan gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Pada Allah dan keselamatan dan kemuliaan kita, gunung batu kita, tempat perlindungan kita ialah Allah. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang dan gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Allah hadir dalam ibadah ini. Di hadiratnya yang kudus. Kita mau membawa doa dan pergumulan kita. Kita percaya Dia Allah yang setia. Yang selalu mendengar doa-doa kita. Mari bawa seluruh isi hati kita kepadanya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mau dekat dengan umatnya, dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, aku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau dekat dengan umatnya, datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari jemaat sekalian, kita ambil waktu beberapa saat. Kita datang, bersujud, berdoa kepadanya secara pribadi. Di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, kami percaya, kami yakin Kau hadir di sini. Sekalipun kami terpisah oleh ruang, tapi kami percaya dimanapun jemaat-Mu ada, di situ Engkau hadir. Bersama kami disatukan untuk boleh beribadah saat ini. Dan Engkau yang memenuhi dengan kehadiran-Mu. Dengan bersahati kami datang. Di tengah pergumulan hidup kami rindu melihat Engkau. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu.
Saat ini kami mengingat jemaat kami, saudara-saudari seiman kami yang sedang dalam pergumulan mengalami sakit penyakit. Baik mereka yang dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang adalah tabib yang agung, yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Biarlah Engkau yang turun, memakai segala sarana pengobatan yang digunakan. Dan Engkau boleh memulihkan jemaat saudara kami. Dan untuk mereka yang terpapar COVID, biarlah Engkau yang beranugerah, menguatkan, menopang, menolong untuk melewati semua ini. Dan boleh memperoleh kesembuhan yang daripadamu. Tidak lupa kami berdoa untuk pemerintah kami. Di dalam segala pergumulan menghadapi segala kemelut yang ada akhir-akhir ini. Termasuk bencana yang terjadi, bencana alam, dan juga pandemi COVID yang belum selesai. Kami mohonkan hikmat yang daripada Tuhan. Kami mohonkan kekuatan yang daripada Tuhan. Supaya pemerintah kami sungguh boleh memikirkan bagaimana mengatasi semua ini. Tuhan beranugerahlah, tolonglah bangsa kami untuk boleh pulih, untuk boleh diperbaiki sesuai dengan waktu, cara, dan kehendak Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami bawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Allah yang setia, mari saat ini kita juga mau memberikan diri kita untuk setia. Mendengarkan dan setia melakukan firman-Nya. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik bagi sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik
melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di hari ini. Saya percaya itu karena anugerah dan juga kemurahan Tuhan bagi kita semua. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Kita mohon anugerah dan juga pertolongan Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami masih boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami masih boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon anugerah dan pertolongan-Mu ketika kami mendengar firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada. Berkati juga hamba-Mu di tengah segala kelemahan dan keterbatasannya. Kiranya ketika firman diberitakan, setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan juga ketika firman diberitakan, Engkau boleh dipermuliakan dan disenangkan. Menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, tolonglah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, perenungan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu, begini bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak manusia menggunakan uang sebagai alat pertukaran barang dan jasa, maka kita semua membutuhkan uang Bapak Ibu. Anda membutuhkan uang, saya juga membutuhkan uang. Kita semua membutuhkan uang. Dan tidak ada yang salah dengan kebutuhan kita terhadap uang Bapak Ibu. Kita membutuhkan uang karena uang masih kita gunakan untuk membeli barang dan juga jasa. Kita gunakan uang Bapak Ibu untuk membayar tagihan listrik misalnya. Anda tidak bisa membayar tagihan listrik cuma dengan senyuman dan jabat tangan. Anda tidak bisa pergi ke kantor PLN, kemudian di sana Anda senyum-senyum kepada pegawainya, kemudian Anda jabat tangannya, tiba-tiba tagihan listrik Anda menjadi lunas. Tidak bisa Bapak Ibu. Atau Anda bayar telepon juga memerlukan uang. Anda tidak bisa pergi ke kantor telepon, kemudian Anda di sana doakan, bilang, Tuhan akan membalas kebaikanmu. Saya doakan yang baik-baik, kemudian tagihan Anda menjadi lunas, begitu ya. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Anda juga tidak bisa membeli barang kebutuhan Anda, kemudian membayarnya dengan bernyanyi begini, Yesus bayar semua. Kemudian tiba-tiba Anda bisa membawa pulang barang yang Anda beli. Kita semua membutuhkan uang Bapak Ibu untuk membeli barang dan juga jasa. Dan tidak ada yang salah dengan kebutuhan kita terhadap uang. Di dalam Alkitab pun Bapak Ibu ternyata para penulis Alkitab dan juga Tuhan Yesus tidak pernah menentang kebutuhan manusia terhadap uang. Apa yang mereka tentang adalah kecintaan manusia terhadap uang, bukan kebutuhan manusia terhadap uang. Bapak Ibu, Tuhan dan juga para penulis Alkitab tahu bahwa ternyata uang ini memiliki kecenderungan untuk menguasai hidup seseorang. Uang memiliki kecenderungan menguasai hidup Anda. Uang juga memiliki kecenderungan menguasai hidup saya. Uang memiliki kecenderungan menguasai hidup semua orang Bapak Ibu. Bahkan tidak lepas mereka yang disebut sebagai pemimpin atau pemuka agama. Nah Bapak Ibu, menarik kalau kita membaca Lukas 16 ini, khususnya ayat yang ke-14 sampai yang ke-17, di sana kita akan menemukan begini, bahwa ternyata pengajaran Tuhan Yesus tentang uang ini Bapak Ibu disampaikan pertama-tama untuk menegur orang-orang Farisi yang disebut sebagai hamba-hamba uang. Nah ini berarti begini Bapak Ibu, bahwa ternyata para pemimpin agama
para pemuka agama juga harus berhati-hati ketika mereka berelasi dengan uang. Tuhan tahu Bapak Ibu bahwa ternyata para pemimpin agama juga lemah terhadap uang. Seringkali tanpa disadari mengubah fokus pelayanan mereka, fokus pengabdian mereka bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada uang. Itu sebabnya Bapak Ibu kita semua harus berhati-hati ketika kita berelasi dengan uang. Teman saya Bapak Ibu pernah menceritakan bahwa di gereja-gereja tertentu Bapak Ibu ada hamba-hamba Tuhan yang tingkat salamannya itu berbanding lurus dengan jumlah perpuluhan Anda. Ini bukan di GKA Gloria, percayalah. Karena hamba-hamba Tuhan di GKA Gloria semuanya baik-baik. Saya tahu hamba Tuhan di Gloria orang-orang yang berintegritas. Ini gereja yang jauh di sana, di antah berantah sana begitu ya. Ada hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu yang tingkat kehangatan salamannya berbanding lurus dengan jumlah perpuluhan Anda. Kalau Anda orang yang tidak mampu sehingga jumlah perpuluhan Anda sedikit, atau mungkin Anda orang yang mampu tapi malas kasih perpuluhan, nah kalau salaman itu mungkin cuma sekedar nempel, cuma kayak gini ya. Nah kalau Anda orang yang lumayan mampu dan rajin kasih perpuluhan dan jumlah perpuluhannya cukup besar, maka kalau salaman pasti salamannya lebih hangat ya, jadi mulai dipegang. Kalau Anda orang yang kaya dan kayanya itu pakai banget, kayanya itu kebangetan, kemudian Anda juga rajin kasih perpuluhan, rajin kasih persembahan syukur kepada gereja, maka kalau salaman itu mungkin bukan cuman digenggam ya, kalau perlu katanya orang Jawa diperkes tangan Anda gitu ya, ditanya kabarnya gimana, baik atau tidak gitu ya. Perlakuannya istimewa karena rajin kasih perpuluhan. Bapak Ibu kita semua harus berhati-hati sekali lagi ketika kita berelasi dengan uang. Ketika mengelola uang kita semua harus berhati-hati. Termasuk di dalam bagian ini Bapak Ibu Tuhan Yesus juga mengingatkan kita harus berhati-hati ketika berelasi dengan uang, kita harus berhati-hati ketika kita mengelola uang, karena ternyata cara kita berelasi dengan uang atau mengelola uang akan mempengaruhi kehidupan kita di dalam kekekalan Bapak Ibu. Secara khusus begini, cara kita mengelola uang, cara kita berelasi dengan uang akan menentukan pahala yang kita terima di dalam kekekalan. Bapak Ibu di ayat yang ke-10 tadi Tuhan Yesus mengutip sebuah pepatah, Tuhan katakan begini, orang-orang yang setia di dalam perkara yang kecil akan setia juga di dalam perkara yang besar. Sedangkan mereka yang tidak setia di dalam perkara yang kecil, mereka juga akan menjadi orang-orang yang tidak setia di dalam perkara yang besar. Nah dari sana Bapak Ibu di ayat yang ke-11 Tuhan itu menarik aplikasinya. Tuhan katakan begini, kalau kita tidak setia dalam pengelolaan uang, ini perkara yang kecil uang ini, maka Tuhan katakan begini, bagaimana mungkin Tuhan akan memberikan perkara yang besar kepada kita. Maksudnya begini, kalau kita tidak setia dalam hal mengelola uang, kita tidak bisa mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik, bagaimana mungkin Tuhan itu akan mempercayakan harta yang kekal itu kepada kita. Di ayat yang ke-12 Tuhan mengulang lagi idenya, Tuhan katakan begini, kalau kita tidak setia dalam harta orang lain, maksudnya harta yang Tuhan percayakan kepada kita, bagaimana mungkin Tuhan akan mempercayakan harta surgawi itu kepada kita. Dengan kata lain Bapak Ibu Tuhan hendak menegaskan kepada kita begini, bahwa ternyata cara kita mengelola uang, cara kita berelasi dengan uang, memiliki dampak terhadap pahala yang akan kita terima di dalam kekekalan. Nah karena itu Bapak Ibu Tuhan menuntut setiap kita, anak-anaknya menjadi pengelola-pengelola uang yang baik. Pengelola-pengelola harta yang baik, yang bijak, yang benar di mata Tuhan. Nah tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa menjadi pengelola harta yang baik di mata Tuhan? Bapak Ibu di dalam bagian yang kita baca ini di dalam Lukas pasal 16, setidaknya ada 2 prinsip yang bisa kita pelajari kalau kita ingin menjadi pengelola harta yang baik di mata Tuhan. Prinsip yang pertama begini Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi pengelola harta yang baik di hadapan Tuhan, atau orang-orang yang setia di dalam perkara yang kecil menggunakan bahasa tema kita, maka Tuhan ingatkan begini, Anda harus mulai dengan menyadari bahwa Anda ini adalah pengelola, bukan pemilik. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi pengelola harta yang baik di hadapan Tuhan, Anda harus sungguh-sungguh sadar bahwa Anda ini adalah pengelola dan bukan pemilik. Bapak Ibu menurut saya bukan sebuah kebetulan, di dalam bagian sebelumnya ayat yang pertama sampai yang ke-9, di sana Tuhan itu memakai perumpamaan tentang seorang pengelola harta, seorang bendahara. Menurut saya bukan kebetulan Bapak Ibu. Lewat perumpamaan ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita semua Bapak Ibu bahwa ternyata kita ini adalah pengelola harta. Kita ini bukan pemilik harta yang ada di tangan kita hari ini. Harta yang ada pada kita hari ini adalah milik orang lain, miliknya Allah yang Allah percayakan kepada kita. Bapak Ibu ingatlah bahwa semua yang kita miliki hari ini, semua yang ada di tangan kita hari ini bukanlah milik kita.
itu miliknya Allah. Bapak Ibu, miliknya Allah itu bukan cuman perpuluhanmu ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ternyata miliknya Allah cuman perpuluhanmu dan sisanya yang 90% itu milik Anda yang tidak boleh lagi diotak-atik oleh Allah. Bukan, itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan kepada kita semua yang kita miliki dan bukan hanya perpuluhan kita, itu adalah miliknya Allah. Semua yang ada di tangan kita hari ini Bapak Ibu, itu adalah miliknya Allah. Rumahmu, hartamu, kendaraanmu, semua yang Anda miliki itu adalah miliknya Allah. Bapak Ibu, suatu saat ada seorang jemaat yang datang kepada saya, ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Jemaat ini bertanya kepada saya begini, kalau dia mau kasih perpuluhan, dia harus kasih perpuluhan dari pendapatan kotor atau pendapatan bersih. Jadi misalnya begini ya, dia itu dapat pendapatan kotor dalam 1 bulan, anggaplah 10 juta. Dipotong dengan pajak dan lain-lain, dia bersih dapat cuma sekitar anggaplah 9 juta begitu ya. Nah kemudian dia tanya kepada saya Bapak Ibu, dia harus kasih perpuluhan dari 10 juta atau dari 9 juta. Nah waktu itu saya jawab begini, kalau saya pribadi ya, saya sarankan dari 10 juta. Tidak ada alasan teologis, tidak ada alasan teologis. Alasannya cuma supaya kas gereja lebih banyak aja begitu ya. Nah tapi kemudian saya ingatkan dia begini Bapak Ibu, dia mau kasih dari 10 juta atau 9 juta, sebenarnya tidak ada masalah. Karena kekristenan bukan agama legalistik. Tuhan tidak akan marah kalau Anda kasih cuma 9 juta dan bukan dari 10 juta itu. Tuhan tidak akan marah Bapak Ibu. Yang terpenting Anda harus ingat, Anda mau kasih perpuluhan entah dari 10 juta atau 9 juta, semua harta Anda termasuk sisanya itu bukan hanya perpuluhanmu, semuanya tetap menjadi miliknya Allah. Bapak Ibu, menurut saya hal ini perlu kita ingat baik-baik. Karena seringkali mentalitas sebagai pemilik itu menjadi penghalang kita semua, menjadi bendahara yang baik, pengelola harta yang baik di mata Tuhan. Ketika Anda berpikir bahwa hartamu ini adalah milikmu, yang Anda dapatkan dengan jerih payahmu, Anda yang kerja, kemudian Anda yang layak menikmati, Anda yang kerja, maka digunakannya hanya sesuai dengan keinginanmu. Nah mentalitas itu yang seringkali menjadi penghalang kita untuk menjadi pengelola harta yang baik di mata Tuhan. Kita merasa bahwa ya karena itu milik saya ya harus digunakan untuk kepentingan saya. Karena itu milik saya harus digunakan sesuai dengan keinginan saya. Nah tapi ketika Anda coba mengubah fokus Anda sadar bahwa pemilik semua harta kita itu adalah Allah, bukan kita, maka Anda akan tahu begini Bapak Ibu, ternyata hartamu harus digunakan yang pertama-tama bukan sekedar menurut keinginanmu atau kebutuhanmu, tapi menurut keinginannya Allah. Allah pemilik harta itu, sehingga penggunaannya harus pertama-tama yang paling penting digunakan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan maunya Allah. Yang pertama Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi pengelola harta yang baik di mata Tuhan, maka sadarilah Anda bukan pemilik. Anda adalah pengelola harta yang Allah percayakan kepada Anda. Yang kedua Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi pengelola harta yang baik di mata Tuhan, maka yang kedua ingatlah begini, bahwa Anda ini adalah hamba Allah. Sekali lagi saya ulang, kalau Anda ingin menjadi pengelola harta yang baik di mata Tuhan, yang kedua Bapak Ibu, sadari bahwa Anda ini adalah hambanya Allah. Sehingga Anda akan memberikan pengabdian Anda sepenuhnya kepada Allah. Bapak Ibu disadari atau tidak, di dalam batin setiap manusia, di dalam diri Anda dan saya, sebenarnya ada semacam persaingan. Persaingan ini Bapak Ibu terjadi antara Allah dan juga Mamon. Keduanya Bapak Ibu bersaing untuk menjadi yang pertama dan utama di dalam kehidupan kita. Keduanya bersaing untuk menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Nah problemnya Tuhan tadi katakan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Sehingga Anda harus memilih salah satu sebagai tuan atas kehidupanmu. Kalau Anda ingin menjadi pengelola harta yang baik di mata Tuhan, maka tentu saja Anda harus menjadikan Allah sebagai tuan dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, ketika Anda menjadikan uang sebagai tuan dalam kehidupanmu, maka yang terjadi begini, Anda tidak akan pernah bisa menjadi pengelola harta yang baik di mata Tuhan. Anda justru akan menilai segala sesuatu dengan kacamata uang. Anda akan menilai relasi dengan kacamata uang. Anda mau baik dengan orang, kalau orang itu mendatangkan untung buat Anda. Tapi kalau orang itu tidak mendatangkan untung, tidak mendatangkan uang buat Anda mungkin tidak akan pernah peduli dengan orang-orang yang seperti itu. Dan lebih buruk lagi Bapak Ibu, seringkali kalau Anda menjadikan uang sebagai tuan, relasi Anda dengan Tuhan juga akan diukur dengan uang. Anda mau datang kepada Tuhan, mau beribadah, selama Anda merasa Tuhan mendatangkan berkat buat Anda. Tetapi ketika Tuhan Anda merasa Tuhan tidak lagi menguntungkan Anda, dalam tanda kutip, tidak lagi memberikan berkat-berkat kepada Anda
Anda mungkin akan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu percayalah ketika Anda menjadikan uang sebagai tuan, lama-kelamaan Allah itu akan makin tidak menarik buat hidupmu. Kalau Anda ingin menjadi bendahara yang baik di mata Tuhan, pengelola harta yang baik di mata Tuhan, orang-orang yang setia di dalam perkara yang kecil, maka jadikan Allah sebagai tuanmu. Ketika Allah menjadi tuan dalam hidupmu Bapak Ibu, Anda tidak akan membuang uang, tentu saja kita masih membutuhkan uang. Tapi begini Bapak Ibu, Anda akan dimampukan untuk melihat uang dengan kacamata yang jernih, dengan kacamata yang benar. Anda tahu bahwa ternyata uang ini bukan tuan yang memperhamba kita, tuan yang mengendalikan kita, tapi uang ini menjadi sarana, menjadi hamba yang kita gunakan untuk melayani dan memuliakan Allah. Karena itu Bapak Ibu yang kedua, kalau Anda ingin menjadi pengelola harta yang baik di mata Tuhan, sadarilah Anda ini hambanya Allah. Sehingga pengabdian Anda berikan kepada Allah, bukan yang lain. Jangan jadikan uang sebagai tuan dalam hidupmu. Uang itu tuan yang buruk, tapi hamba yang baik. Jadikan Allah sebagai tuan dalam kehidupanmu, sehingga Anda dimampukan untuk melihat uang dan menggunakannya dengan cara dan kacamata yang tepat. Nah tapi apa sih buktinya kalau kita ini sudah menjadi pengelola harta yang baik di mata Tuhan? Kita sudah menjadi orang-orang yang setia di dalam perkara yang kecil. Bapak Ibu, Alkitab sebenarnya memberikan banyak contoh kepada kita, memberikan banyak aplikasi kepada kita. Misalnya di dalam kitab Hagai, di sana diajarkan begini. Salah satu bukti bahwa kita ini sudah menjadi pengelola harta yang baik adalah perhatian kita terhadap rumah Allah. Apakah kita memperhatikan rumah Allah atau tidak, itu menunjukkan apakah kita menjadi pengelola harta yang baik atau tidak. Nah tetapi di dalam konteks Lukas 16 ini Bapak Ibu, menurut saya bagian terakhir dari pasal ini memberikan aplikasinya kepada kita. Bapak Ibu, menurut saya bukan kebetulan bahwa Lukas menutup pasal 16 ini dengan kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Menurut saya bukan kebetulan Bapak Ibu. Lewat kisah ini, Lukas ingin mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, bahwa ternyata begini, salah satu bukti bahwa kita ini sudah menjadi pengelola harta yang baik di mata Tuhan, menjadi orang-orang yang setia di dalam perkara yang kecil adalah begini. Kemauan kita untuk melihat orang-orang di sekeliling kita, khususnya mereka yang membutuhkan, dan kemudian kemauan kita untuk menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, untuk menolong mereka, menghadirkan kebaikan Allah kepada mereka. Kita menjadi kepanjangan tangan Allah, menghadirkan kebaikan Allah kepada mereka. Bapak Ibu, menurut ukuran teologi pada masa itu, orang kaya itu seharusnya menjadi orang yang diperkenan Tuhan. Pada masa itu orang kalau diperkenan dia akan diberkati. Orang ini kaya, berarti dia diberkati. Kalau dia diberkati, berarti seharusnya dia diperkenan oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan begini, orang ini adalah orang yang gagal. Orang kaya ini adalah orang yang gagal. Bukan karena dia miskin, dia orang yang kaya Bapak Ibu. Dia gagal karena begini, di ayat yang ke-19 dicatat, dia hanya menggunakan hartanya untuk kepentingan dirinya, untuk pesta pora, untuk kemewahan dirinya. Dia pakai pakaian yang bagus, dia buat pesta untuk dirinya, dia juga gunakan uang itu Bapak Ibu hanya untuk kesenangan dirinya, untuk kemewahan dirinya. Dia tidak pernah menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada dia untuk menghadirkan kebaikan kepada orang lain. Khususnya dalam konteks ini kepada Lazarus. Bapak Ibu, hal ini sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus di dalam banyak bagian yang lain. Di dalam Matius pasal yang ke-19 misalnya, di sana Tuhan Yesus ketika bertemu dengan seorang muda yang kaya, Tuhan katakan begini, kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, Tuhan katakan begini, jual semua hartamu, jual semua hartamu. Nah setelah dijual Tuhan tidak bilang begini, setelah dijual didepositokan ya, enggak, Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan juga tidak bilang begini, setelah dijual tolong uangnya dikasih saya. Enggak Bapak Ibu, Tuhan tidak bilang begitu. Yang bilang begitu itu mungkin pendeta dari gereja tetangga gitu ya. Tapi Tuhan tidak pernah bilang begitu Bapak Ibu. Yang Tuhan katakan begini, setelah dijual uangnya Tuhan katakan begini, bagi-bagikan kepada orang miskin. Bapak Ibu, Tuhan mengajar kepada kita bahwa ternyata salah satu bukti bahwa kita sudah menjadi bendahara yang baik, pengelola harta yang baik di mata Tuhan, atau orang-orang yang setia di dalam perkara yang kecil ini, adalah kemauan kita untuk memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, dan menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menghadirkan kebaikan kepada mereka. Karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini Anda sungguh-sungguh ingin menjadi orang-orang yang setia di dalam perkara yang kecil, menjadi pengelola harta yang baik di mata Tuhan, mulailah Bapak Ibu dengan memperhatikan orang-orang di sekelilingmu. Lihat orang-orang di sekelilingmu. Ada banyak orang yang membutuhkan di sekelilingmu.
Nah setelah Anda tahu ada orang-orang yang membutuhkan, gunakan apa yang Tuhan percayakan di tanganmu ini untuk menghadirkan kebaikan bagi mereka, untuk menolong mereka. Bapak Ibu jangan hanya menggunakan hartamu hanya untuk dirimu sendiri. Belajarlah memperhatikan orang lain Bapak Ibu. Saya selalu katakan kepada jemaat, kalau Anda berani keluar uang untuk dirimu, keluar banyak untuk dirimu, Anda juga harus berani keluar banyak untuk orang lain. Kalau Anda berani keluar banyak untuk kesenanganmu, ya, untuk kesenangan dirimu, maka Anda juga harus berani keluar banyak untuk kebaikan orang lain. Bapak Ibu, kalau Anda memang seorang pengelola harta yang baik di mata Tuhan, orang-orang yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sang pemilik harta kita, maka ketika Allah menginginkan kita untuk memperhatikan orang lain, untuk menggunakan apa yang ada di tangan kita untuk kebaikan orang lain, harusnya kita tidak boleh marah, kita tidak boleh menolak. Kalau memang kita adalah pengelola harta yang baik di mata Tuhan, orang-orang yang fokusnya menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, maka ketika Tuhan yang kita layani itu Bapak Ibu menuntut kita untuk mengeluarkan harta kita untuk berbagi, kita seharusnya tidak boleh marah. Selama itu menyenangkan Tuhan yang kita layani, kita mau mengeluarkan harta kita. Karena kita tahu itu menyenangkan dan memuliakan Dia. Sekali lagi Bapak Ibu, bukti bahwa kita sudah menjadi pengelola harta yang baik di mata Tuhan adalah kemauan kita, kesediaan kita untuk memperhatikan orang lain dan menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menghadirkan kebaikan Allah kepada mereka. Bapak Ibu, saya terlahir dalam keluarga pendeta. Papi saya seorang hamba Tuhan yang menggembalakan sebuah gereja Pentakosta kecil. Papi saya bukan seorang hamba Tuhan yang kaya Bapak Ibu. Kami waktu dulu seringkali kadang harus bergumul dengan kebutuhan hidup kami. Tapi kami bersyukur karena Tuhan terus memelihara kehidupan kami begitu ya. Jadi saya ini gemuk bukan karena makan batu ya Bapak Ibu. Ini semua makan makanan yang makanannya manusia gitu ya. Tuhan memelihara kehidupan kami. Nah apa yang membuat saya makin bersyukur Bapak Ibu, meskipun keluarga saya terbatas, di tengah segala keterbatasannya, papi dan mami saya itu selalu mengajarkan kepada saya dan juga saudara-saudara saya, apa artinya menjadi pengelola harta yang baik di mata Tuhan. Apa artinya menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kemuliaan Allah, untuk kebaikan orang lain. Bapak Ibu, satu pengalaman yang saya ingat terjadi ketika saya kecil. Waktu saya kecil, saya tuh ingin punya sebuah video game yang namanya Nintendo, Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu tahu Nintendo yang 8 bit itu, berarti Bapak Ibu sama tuanya dengan saya ya, atau bahkan mungkin lebih tua dari saya. Bapak Ibu, waktu kecil saya ingin sekali punya Nintendo. Tapi seperti yang saya katakan, papi saya ini bukan seorang hamba Tuhan yang mampu, sehingga untuk membeli Nintendo itu merupakan sebuah mimpi yang besar buat saya. Nah Bapak Ibu, tapi bukan berarti mustahil. Ada kesempatan di mana saya itu mungkin bisa punya Nintendo. Kesempatannya itu waktu Imlek. Jadi setiap kali Imlek itu saya senang karena saya berharap saya dapat angpau yang banyak dan angpau ini bisa saya gunakan untuk beli Nintendo. Nah waktu itu Bapak Ibu kalau saya tidak salah harga Nintendo itu sekitar 100.000 sekian gitu ya. 100.000 sekian. Nah masalahnya selama beberapa tahun Bapak Ibu saya tidak pernah dapat angpau yang mendekati 100.000. Nah ujiannya begini Bapak Ibu, ketika setelah beberapa tahun tidak pernah mendapat angpau yang mendekati 100.000, di satu tahun itu Bapak Ibu, saya lupa tahun berapa, saya mendapat angpau itu jumlahnya 100.000 lebih sedikit. 100.000 lebih sedikit. Nah Bapak Ibu bukan hanya itu, saudara saya tiba-tiba kasih tahu saya begini, ada temannya yang jual Nintendo dengan harga 100.000. Bapak Ibu tahu waktu saya benar-benar merasa sukacita ya. Saya merasa, wah ini mimpi yang akan menjadi kenyataan, bakal punya Nintendo. Saya sudah membayangkan Bapak Ibu nanti tiap akhir pekan saya itu akan main Nintendo selama mungkin. Saya menikmati masa-masa punya Nintendo. Nah tapi Bapak Ibu waktu saya mau beli Nintendo, saya akan beli Nintendo. Tiba-tiba mami saya datang kepada saya, terus mami saya bilang begini Bapak Ibu. Tetangga sebelah rumah kita itu sakit keras. Kira-kira kamu mau enggak kalau uang angpaumu dipakai untuk pengobatannya tetangga kita? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi saya ya, kira-kira uangnya bakal dikasih atau enggak? Bapak Ibu mungkin dikasih ya, karena Bapak Ibu mungkin lebih rohani dari saya. Tapi waktu itu saya bergumul Bapak Ibu. Saya merasa begini, setelah bertahun-tahun pengen punya, enggak bisa punya. Sekarang ketika sudah ada di depan mata, tiba-tiba ada ujiannya ya. Ada tetangga yang sakit, dan saya itu ditantang untuk menggunakan angpau saya, untuk tetangga saya. Waktu itu Bapak Ibu saya benar-benar bergumul, saya berdoa Tuhan rasanya enggak terima ya. Rasanya enggak terima, masa sudah di ujung mata Tuhan, tiba-tiba sama Tuhan digagalkan dalam tanda kutip.
Setelah lama bergumul Bapak Ibu, pada satu titik akhirnya saya menyerah. Tuhan mengingatkan saya begini, bahwa apa yang saya miliki itu miliknya Tuhan. Sehingga penggunaannya seharusnya pertama-tama untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak akan mati kalau saya tidak punya Nintendo. Tapi tetangga saya mungkin tidak bisa sembuh kalau tidak bisa berobat. Makanya waktu itu Bapak Ibu setelah berdoa lama, saya datang kepada mami saya bilang, Mi, pakai uang ini untuk pengobatan tetangga kita. Bapak Ibu jujur waktu itu saya merasa hati saya perih ya, karena kesempatan yang sudah di depan mata itu menjadi hilang begitu saja. Tapi saya tahu Bapak Ibu di saat yang sama, Tuhan tersenyum kepada saya. Bukan karena apa Bapak Ibu, karena di tengah segala keterbatasan saya, Tuhan melihat saya belajar untuk menjadi bendahara yang baik di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu, panggilan untuk menjadi bendahara yang baik, pengelola harta yang baik di mata Tuhan, bukan hanya berlaku untuk saya atau keluarga saya, tapi berlaku untuk kita semua, anak-anak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari mulai hari ini, perhatikan orang-orang di sekelilingmu. Dan pakai apa yang Tuhan percayakan di tanganmu Bapak Ibu, untuk menghadirkan kebaikan Allah kepada mereka. Bapak Ibu, saya tahu mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu akan menjawab begini, Pak, ngomong-ngomong soal berbagi dengan orang lain, wong saya sendiri loh masih kurang. Mungkin ada Bapak Ibu yang menjawab seperti itu. Nah Bapak Ibu, menurut saya yang pertama-tama begini, Anda harus menguji diri. Kadang-kadang kita ini tidak kurang sebenarnya, tapi kita ini ingin menyelamatkan kenyamanan kita ingin menyelamatkan gaya hidup kita yang terlampau mewah. Ada orang-orang yang tidak mau memberi karena takut gini, nanti kalau memberi tidak bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nanti tidak bisa masuk foto lagi di Instagram gitu ya. Kalau memberi nanti uangnya tidak cukup untuk makanan yang mahal-mahal. Tidak bisa pamer sama temennya di Instagram gitu loh. Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi, Anda tidak mau memberi, berbagi dengan orang lain, tidak mau menghadirkan kebaikan Allah kepada orang lain, hanya karena Anda ingin menyelamatkan gaya hidupmu, maka Anda perlu bertobat. Anda perlu bertobat. Tapi kalaupun memang Anda kekurangan Bapak Ibu, bukan berarti Anda tidak lantas memperhatikan orang lain. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita harus belajar dari seorang janda yang miskin itu ya, yang meskipun dalam kekurangan, dia tetap belajar memberi. Karena itu Bapak Ibu, kita semua juga tetap harus belajar memberi, berbagi dengan orang lain, menghadirkan kebaikan dalam kehidupan orang lain. Memberi itu Bapak Ibu tidak terbatas hanya waktu kaya. Tuhan mengajar kita waktu kita berkekurangan pun, kita tetap bisa belajar memberi dan menjadi berkat bagi orang lain. Intinya kita mau enggak menjadi bendahara yang baik di mata Tuhan. Intinya kita mau enggak menggunakan apa yang Tuhan percayakan di tangan kita untuk memuliakan Tuhan, untuk menghadirkan kebaikan bagi orang lain. Bapak Ibu, di dalam masa pandemi ini menurut saya ada banyak kesempatan kita membuktikan diri kita sebagai bendahara yang baik di mata Tuhan. Kita punya banyak kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah pengelola harta yang baik di mata Tuhan. Bapak Ibu, saya sejujurnya cukup terpukau begitu ya dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak pemuda saya di GKA Gloria Rungkut. Jadi anak-anak pemuda ini Bapak Ibu, mereka itu yang mereka lakukan begini, salah satu langkah luar biasa yang mereka lakukan, mereka beli makanan dari jemaat atau barang-barang dari jemaat, tapi setelah dibeli tidak mereka gunakan untuk diri mereka sendiri. Mereka gunakan makanan itu atau mungkin barang itu, mereka berikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Nah Bapak Ibu, Anda mungkin bisa melakukan hal yang sama atau Anda bisa melakukan hal yang lain. Tapi yang jelas saya berdoa Bapak Ibu, di dalam masa-masa pandemi ini Anda semakin tergugah untuk menjadi pengelola harta yang baik di mata Tuhan. Yang menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi juga untuk kepentingan orang lain, untuk kebaikan orang lain. Bapak Ibu, ingatlah di dalam kekristenan tidak ada mentalitas ini duit-duit saya, tidak ada. Ini duit-duitnya Tuhan. Sehingga harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan untuk kebaikan sesama kita. Sekali lagi Bapak Ibu, pandemi ini menyediakan kepada kita kesempatan yang luas untuk kita menunjukkan diri kita, membuktikan diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi pengelola harta yang baik di mata Tuhan. Saya berdoa supaya Anda sungguh-sungguh diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Anda sadar bahwa Anda ini bukan pemilik harta Anda. Anda adalah pengelola harta Anda. Pengelola harta milik Tuhan. Sehingga Anda akan menggunakan harta yang Tuhan percayakan kepada Anda sesuai dengan keinginan Tuhan. Saya berdoa Anda disadarkan bahwa Anda itu adalah orang-orang yang sedang melayani Tuhan. Sehingga Anda bukan diperhamba atau diikat oleh uang. Tapi Anda menggunakan uang Anda, harta Anda untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Termasuk juga berbagi kepada orang lain. Menghadirkan kebaikan Allah kepada orang lain. Saya berdoa supaya kita semua boleh menggunakan harta kita dengan baik.
Sehingga ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan, kita didapati sebagai orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Sebagai hamba-hamba yang setia, yang sudah mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik. Yang mengelola harta yang Tuhan percaya kepada kita dengan baik. Yang menggunakannya bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan hanya untuk kesenangan diri kita sendiri, tapi juga untuk menghadirkan kebaikan Allah kepada orang lain, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan, meskipun firman-Mu berhenti disampaikan, tapi kami berdoa supaya kebenaran firman-Mu ini mengubah setiap kami, Tuhan. Agar setiap kami didorong untuk menjadi pengelola harta yang baik di mata Tuhan. Menjadi orang-orang yang setia di dalam perkara yang kecil. Ampuni kami Tuhan ketika kami menggunakan apa yang kami miliki hanya untuk kepentingan kami, untuk kesenangan kami. Dan kami tidak pernah peduli dengan orang lain. Tapi hari ini kiranya Roh Kudus mengubah setiap kami, agar kami tidak hanya melihat pada diri kami sendiri, tapi kami juga belajar untuk melihat orang lain, dan juga menghadirkan kebaikan Allah kepada mereka, melalui apa yang Allah percayakan kepada kami. Tolonglah kami yang lemah ini Tuhan, kami butuh anugerah-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Kepada Allah yang setia selamanya, kita pun mau berkomitmen untuk setia. Kita mau mempersembahkan diri kita hanya untuk melayani Dia selamanya. Sebagai wujud persembahan diri, kita mau membawa persembahan kita saat ini. Jemaat bisa memberikan persembahan dengan cara scan QRIS gereja masing-masing atau transfer ke rekening yang akan ditampilkan berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bagi berdiri, kita pujikan lagu ini. Menurutlah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu,
Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan diperlengkapi dengan firman-Mu. Bapa, itu semua merupakan anugerah yang besar dari Engkau. Berikut kami telah memberikan persembahan kami, sebagai simbol juga sebagai persembahan diri kami. Bapa, kiranya Engkau mengingat setiap tangan-tangan yang telah memberi. Kiranya Kau sertai dan mengingat mereka selalu. Kiranya persembahan-persembahan yang telah diberikan ini juga dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk memperluas kuasa-Mu dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat darinya. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan, penghiburan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan dimanapun saudara berada, boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Mari menjadi pelaku firman-Nya setia dan memuliakan Dia dalam hidup kita. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.